harus tetap seperti pohon-pohon ini, walaupun dia selalu menjadi tanaman yang membuat kita rindang walaupun dia kepanasan. Nah, yang penting kita adalah bisa membahagiakan orang lain, itu yang paling penting. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Bang Dede. Pindah yayasan di SMK yang di Kembangin. Untuk di SMA yang di Kembangin saya disuruh mengajar bersama Darin. Untuk yang di SMK yang di Kembangin saya sudah diajar untuk bahasa Inggris. Pak Nada yang ngapunten ya. Saya baru bergabung di anggota MNK SMK Bapak. Dan kebetulan memang tahun ini saya diminta kepala sekolah SMK untuk melepas jam saya bersama Darin di SMA yang di Tapi karena saya babat alas bersama di SMA jadi maka saya merasa agak kurang ini apa namanya berat sekali. Jadi sampai sekarang menjelang tahun baru saya masih belum dapat menemukan guru bersama dari saya untuk membantu saya untuk mengajar bahasa Mandarin di SMA ini. Sekian terima kasih saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hebat sehingga kami nggak harus paru-paru menunjukkan suasana hati kami. Saya pribadi kondisi hari ini kan ada ya kalau pelajaran kemarin kayaknya seperti dilema ya karena hari ini harus ikut lokakarya semacam ini kemudian di sekolah ada ujian yang harus didampingi dan saat ini juga kegiatan PPDB harus dimulai dan kayaknya handphone saya penuh dengan segala macam pertanyaan dan curhatan masalah PPDB. Selanjutnya tadi sudah perkenalan karena memang di sebelah saya ini situasinya sama. Nah, di sini ada keterangan still happy. Nggak tahu itu benar apa enggak karena saya guru olahraga. Jadi kita masih tetap senang walaupun pikiran kita terberat, tapi itulah yang harus kita hadapi. Ya. Kita harus profesional, ya. Kita harus jalan dua-duanya. Jadi kita tetap bersemangat dan tetap senang menjalani keadaan dan situasi di Lokakarya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Zuina dari SMK Negeri 1 Wonorejo. Alhamdulillah untuk Lokakarya 5 ini kondisi hati saya itu sangat lobe-lobe. Sampai-sampai saya beri warna merah. Ini karena apa? Sebenarnya ini kalau dilihat dari saya mengambil gambar seperti ini itu sederhana karena kalau menurut dulu itu nggak boleh bernyawa ya. Kalau persis banget itu nanti bernyawa. Jadi saya mengambilnya ini tangan, kaki dan sebagainya. Tapi ini ibaratnya adalah banyak orang kolaborasi yang ada di ruangan ini dan ini memegang buku. Intinya adalah alhamdulillah kita sampai modul terakhir di Lokakarya 5 ini dan dengan kolaborasi ini kita berharap bahwa adanya kompetensi kita terutama adalah pengembangan diri dan orang lain sehingga di kolaborasi ini alhamdulillah saya bertemu dengan keluarga besar Yadika dan juga kelas-kelas kita juga ya untuk kolaborasi yang merupakan guru-guru hebat termasuk Pak Hakiki ini guru matematika hebat ini soalnya ini anak gurunya anak saya ya. Dan sekarang anak saya ada di sudah beasiswa Nanjing jadi Cina Mandarin kalau jenengan mau butuh tenaga Mandarin itu insya Allah tapi sekarang masih lagi melalang buana Pak. Mohon maaf ini jadi ini kolaborasinya kita berharap nantinya semoga dengan apa yang kita pelajari dengan berkolaborasi dengan guru-guru hebat di sini dan meskipun kondisi di sekolah kita itu sekarang adalah hari Sabtu adalah meninggalkan sekolah tapi kita tetap fokus pada Lokakarya 5 ini sehingga kita nantinya bisa menggerakkan yang ada di sekolah kita dan terutama Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memajukan pendidikan untuk anak-anak supaya pandai belajar sepanjang hayat.
Ya. Nah, dan ini ada tanda Gambar yang saya tampilkan ini, jadi ini adalah emoji semangat karena memang kita di dalam setiap situasi, segala kondisi, ini kita tetap mempunyai energi untuk bisa melaksanakan apapun kegiatan kita dengan semangat. Apa yang ada di depan kita itu tetap harus kita sambut dengan positif, kemudian agar kita bisa dapat melaksanakan semuanya dengan maksimal. Jadi mungkin untuk di CGP ini kita tantangannya juga berat, banyak. Kemudian di sekolah kita dihadapkan kepada tugas-tugas rutin dan juga tugas tambahan. Demikian juga di kegiatan yang lain. Sehingga apapun kegiatan yang ada di depan kita, itu kita tetap harus semangat dalam melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya akan menceritakan ya, berbagi tentang kompetensi yang berkembang dan kompetensi yang belum berkembang. Nih, kompetensi yang berkembang di sini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Ini ya. Terus yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, terus strateginya gimana? Strateginya yang pertama, membangun komunitas belajar dan praktisi dalam pengembangan kompetensi. Membangun komunitas Belajar dan praktisi dalam pengembangan kompetensi yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama. Terus yang kedua, membangun percakapan awal dengan kurikulum dan menemukan pengikut dalam komunitas praktisi. Terus yang ketiga, melakukan pertemuan rutin melalui pendampingan maupun merawat keberlanjutan. Terus yang terakhir, mengembangkan diri anggota dalam pembuatan pembelajaran yang salah satunya yaitu e-modul. Terus untuk memimpin perencanaannya gimana strateginya, yaitu membuat program PJBL vokasi yang berdampak pada murid. Setelah itu meningkatkan kemampuan dan eksekusi proyek dengan pendampingan yang dilakukan oleh guru mapel masing-masing. Setelah itu masuk ke proses berkembangnya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu guru bisa memanfaatkan IT dalam mendesain, ini pasti ya, untuk proses berkembangnya. Jadi mulai mau atau mulai keinginan untuk berkembang. Terus selanjutnya guru mampu mengevaluasi atau menganalisa masalah pembelajaran di kelas. Jadi bisa bercerita tentang dan berani mengungkapkan apa yang problem solving yang ada di kelas, itu mulai berani share atau bercerita. Terus yang kedua, untuk yang murid, untuk yang memimpin perencanaan ini ya, murid dapat melatih kreativitas dalam bertanya. Terus yang kedua yaitu berani mempresentasikan hasil karya murid di depan kelas. Oke. Iya, berbagi hasil kreasi. Terus kompetensi yang belum berkembang Bapak Ibu. Nah, di sini berpartisipasi aktif dalam profesi kepemimpinan, khususnya dalam organisasi profesi dalam pengembangan karir. Ini yang mungkin menjadi kendala ya. Jadi belum adanya antar pengetahuan sama pembelajaran interaktif itu masih kendalanya seperti itu. Jadi kurang ada aktivitas. Terus yang kedua, masih di zona nyaman Bapak Ibu. Nah, kendalanya masih di zona nyaman atau anteng lah dalam belajar, dan ada beberapa hal yang masih menggunakan metode ceramah, jadi masih monoton. Nah, terus upayanya gimana? Nah, upaya yang saya lakukan yaitu melakukan bimbingan dalam mendesain modul pembelajaran dalam pengembangan karir atau profesi ya. Saya itu berbagi praktek baik ya. Bagaimana caranya, yaitu meng-share video tutorial yang sekiranya membantu Bapak Ibu dalam penggunaan aplikasi yang mendukung proses pembelajaran di kelas.
Jadi dari semua warga kita libatkan atau melalui media grup yang ada di WA yang sudah kita sepakati bersama. Matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jenengan dan dapat yang rekam. Jenengannya nulis gitu. Monggo. Jenengan biar ya, Saya monggo. akan mencoba untuk Nah, ini. menceritakan untuk menjelaskan tentang kompetensi yang sudah berkembang dan Iya. yang belum berkembang Oh iya. dalam diri seorang guru. Udah. Kompetensi yang sudah berkembang adalah kompetensi melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah, serta kompetensi memimpin atau melibatkan orang tua dan komunitas dalam pembiayaan dan pengembangan sekolah. Strategi yang sudah saya terapkan adalah yang pertama, saya melakukan pendekatan serta komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa atau wali murid siswa. Yang kedua, saya melibatkan secara positif orang tua atau wali murid dalam penyusunan rencana program sekolah serta ketercapaian rencana program sekolah juga. Dan yang ketiga, saya mencoba untuk membentuk paguyuban atau komunitas wali murid agar lebih solid lagi. Dalam proses perkembangannya ini bisa dilihat dan bisa dirasakan ada peningkatan serta kebersamaan yang bermakna. Di antaranya orang tua atau wali murid siswa ini sekarang sudah mampu berperan. Selain hanya untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, orang tua untuk saat ini juga sudah bisa berperan menjadi sumber belajar bagi putra-putrinya serta dapat mendukung keterlaksanaan dan ketercapaian program sekolah yang sudah direncanakan. Selanjutnya, kompetensi yang masih belum berkembang sebenarnya semuanya sudah berkembang sebenarnya ya. Cuman mungkin bisa saya masukkan ada satu kompetensi yang mungkin bisa kita sebut masih belum berkembang, yaitu kompetensi memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sekitar sekolah. Kendala yang saya hadapi, mengapa kok saya bisa menyimpulkan kompetensi itu masih belum berkembang? Kendalanya adalah pembagian tugas tambahan dari kepala sekolah itu masih belum merata dan masih terpusat hanya ke satu atau beberapa guru. Tidak semuanya bisa dibagikan tugas tambahan. Yang kedua, minimnya pembiayaan atau pendanaan dari sekolah, artinya dana untuk pelaksanaan pengembangan sekolah ini masih minim. Yang ketiga, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh sekolah. Di antaranya mungkin sekolah kami kebetulan masih belum punya perpustakaan yang permanen, kita masih portable. Upaya-upaya yang bisa saya laksanakan untuk mengatasi kendala tersebut, yang pertama adalah saya melakukan komunikasi yang intens dengan kepala sekolah serta rekan teman sejawat, komite sekolah, dan paguyuban sekolah. Yang kedua, saya mengusulkan anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana sekolah dalam RKS sekolah. Dan yang ketiga adalah saya membuat dan mengajukan proposal bantuan kepada dinas yang terkait, kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bapak Ibu, itulah cerita-cerita saya tentang hasil refleksi saya tentang kompetensi yang sudah berkembang dan masih belum berkembang yang saya rasakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurul Itu strategi yang saya lakukan terhadap kompetensi yang sudah berkembang di sekolah kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba Terus, memaparkan tentang yang tidak kompetensi yang telah berkembang dan yang belum berkembang selama proses pembelajaran di JGP ini di sekolah saya. Yang pertama, kompetensi mengembangkan diri dan orang lain di sekolah saya dalam hal ini yaitu merefleksi dengan kesadaran diri pribadi atau self-regulated learning. Di sini kemampuan merefleksi dari saya juga dari rekan-rekan pendidik juga sudah lumayan bagus, sudah dikatakan bagus, karena kemarin saya sempat merefleksi diri saya, yaitu
melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada wali murid dan juga orang tua, murid orang tua. Saya jadikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban tersebut menjadi sebuah buku yang saya beri judul Pilar-Pilar Pembangun Budaya Positif, yang nantinya buku itu sebagai refleksi bagi diri saya sendiri untuk mengajar lebih baik lagi, Mas. Nah, untuk refleksi bersama dengan teman-teman pendidik, kami melakukan lesson study di setiap kelas bersama-sama secara bergantian. Memang ada kendala waktu, namun kami atur sedemikian hingga berjalan dengan baik. Dan untuk mengembangkan kompetensi murid, sebenarnya sudah bagus. Saya sendiri melakukan proses yaitu mengembangkan kompetensi menulis untuk anak-anak didik saya melalui belajar menulis setiap hari Minggu jam 10 melalui grup WA secara online. Dan itu saya pilih berdasarkan minatnya anak-anak. Ada sekitar 8 anak yang berminat di kelas saya. Nah, nantinya tujuan saya setelah anak-anak naik ke kelas 2, ke kelas 3, pembelajaran ini tetap saya lakukan, intinya untuk mengembangkan potensi anak-anak dalam menulis. Ekstrakurikuler di sini sudah bagus, namun terkendala COVID kemarin akhirnya banyak yang tidak berjalan. Namun di sini kami mencoba memperbaikinya kembali. Itu yang berkembang dari kami. Selain itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dengan cara mengembangkan, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah sebagai juga budaya-budaya yang ada di sekolah itu saya jadikan sebagai sumber atau media belajar di kelas saya. Contohnya yaitu memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekolah-sekolah untuk sumber pembelajaran. Juga untuk anak-anak belajar bagaimana cara budaya positif untuk menanam tanaman atau apa ya. Terus asesmen diagnosis saya lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namun di sini ada yang belum berkembang, yaitu tentang memimpin manajemen sekolah. Dari sini komunitas praktisi sudah berjalan, namun belum berkembang secara maksimal karena ada yang ranah-ranah dari kepala sekolah yang tidak bisa saya tembus gitu. Jadi hal itu yang menjadi kendala-kendala saya. Misalkan tentang mengelola program sekolah. Sebenarnya saya ingin melakukannya, tapi ini sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah, namun kesannya itu seperti kurang fleksibel gitu ya. Kan ini adalah ranah dari kepala sekolah. Saya sebagai hanya guru biasa, juga saya mengembangkan pembelajaran di kelas saya juga kepada teman-teman saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, terima kasih Bu El. Pak Nur mungkin mau difoto, mau di kamera silakan. Bapak Ibu, itu kan diisi 4 ya. Kalau kurang tambah. Iya. Pertama adalah semangat dari diri saya karena saya sangat menyenangi profesi saya sebagai guru. Alhamdulillah. Yang kedua, ingin mencapai tujuan bersama dalam pembelajaran. Tentunya tujuan yang kita inginkan sebagai guru itu kan membuat murid-murid kita menjadi mandiri, sukses dan lainnya. Nah, bakat murid pun juga punya tujuan seperti itu. Sebenarnya tujuannya sama, hanya saja kadang-kadang beda cara itu yang membuat mereka di pembelajaran itu mungkin kurang begitu match, kurang begitu selaras. Jadi karena tujuannya bersama, maka bisa kita selaraskan dengan
dengan berbagai macam hal termasuk pembelajaran diferensiasi, termasuk pengelolaan sosial emosional, hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab diri terhadap dalam setiap kegiatan. Jadi dalam setiap kegiatan sekolah apapun itu, meskipun saya bukan termasuk panitia, saya hanya penggembira misalkan. Nah, ini saya merasa terpanggil karena bagaimanapun juga sekolah adalah saya ibaratkan sebagai sawah ladang saya, di mana yang akan memberikan kemakmuran bagi saya juga. Nah, hal inilah yang menjadikan saya selalu termotivasi, selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik di sekolah tersebut. Terima kasih. Yang membantu, yang pertama tadi adalah teman sejawat. Teman sejawat itu bisa teman kita mengajar, teman lain ruang, teman, karena kalau di SMK itu ruangan guru tidak jadi satu, tapi berbeda-beda sesuai dengan jurusannya. Kalau kita TKR kita mau di TKR, kalau kita TKJ kita mau di TKJ, kemudian guru NA kumpul di NA sendiri. Nah, ini banyak sekali yang membantu. Kemudian yang kedua, teman seruang, karena kita juga seperti saya juga punya ruang sendiri, jadi ruang bisa kerja khusus. Di situ ada staf-staf saya dan teman-teman rekan yang setara dengan saya, yaitu BK atau bimbingan karir. Ini juga membantu. Nih. Kemudian yang kedua, teman sejurusan. Jadi kita juga punya ruang jurusan. Nah, ini karena kita berdiskusi dengan teman sejurusan berkenaan dengan pembelajaran praktek di bengkel. Tuh. Dan yang terakhir memang mantan terindah. Jadi mantan terindah itu kan banyak ya. Siswa kita itu alumni itu kan juga jadi mantan kita terindah. Oh yes. Gitu ya. Jadi mereka juga selalu memberikan support, termasuk motivasi kepada adik kelas yang tentunya secara tidak langsung akan membantu pengembangan dari kompetensi kita. Ya, dan yang paling mantan terindah ya yang di rumah itu ya. Kalau tidak ada support dari mantan terindah yang di rumah, mantan pacar yang sekarang jadi istri, kita tidak bisa berarti apa-apa. Iya, benar. Yeay. Jadi itu saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya akan menjelaskan rencana pengembangan posisi yang saya akan laksanakan di sekolah. Itu ada 2 program di sini, yaitu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Yang kedua yaitu memimpin perencanaan dan pelaksanaan belajar yang berpusat pada murid. Yang untuk guru yaitu mengembangkan kompetensi warga sekolah itu melalui pengembangan komunitas belajar dan praktisi di sekolah dengan melalui workshop modul ya. Itu bagi guru SMK dengan aplikasi Creator. Terus bagaimana caranya? Caranya di sini ada 5 Bapak Ibu. Ya, yang pertama yaitu komunitas belajar untuk merintis, menumbuhkan, merawat keberlanjutan sama hasil kegiatan. Jadi nanti kita bangun dulu komunitas belajarnya, terus nanti harapannya nanti untuk keberhasilannya nanti guru akan mampu membuat membuat modul dengan aplikasi Creator yang muaranya yaitu media pembelajaran interaktif berbasis website atau Creator. Terus bagaimana cara untuk mengatasi faktor ataupun menghambat gangguan tersebut, yaitu dengan cara kita lakukan pendampingan Bapak Ibu. Jadi setelah nanti Bapak Ibu di kegiatan sekolah itu saya bentuk kegiatan workshop di sekolah. Alhamdulillah sudah berjalan workshopnya. Setelah itu Bapak Ibu nanti membuat modul dengan pendampingan, nanti saya pendamping untuk membuat modul itu. Dan alhamdulillah karyanya di sini Bapak Ibu sudah tampil di sini. Nanti tinggal di barcode, di scan, nanti tinggal gunakan aplikasi barcode generator. Ini yang untuk
aplikasi book creator untuk guru. Nah, setelah itu yang untuk siswa yaitu membangun perencanaan pelaksanaan proses belajar yang berpihak pada murid, yaitu dengan gimana, yaitu menggunakan program pembelajaran PJBL vokasi berdiferensiasi ya yang berdampak pada murid. Ini dukungan dari Bapak Kepala Sekolah luar biasa, dukungan dari Waka Kurikulum dan Waka Wismaan, sarana prasarana dan humas ini luar biasa. Jadi dukungannya juga luar biasa untuk mensupport dari kegiatan yang saya lakukan dalam 2 program prioritas ini di sekolah. Jadi berdampak pada murid ini yang berdiferensiasi. Di sini sudah ada step-stepnya, step 1, step 2, step 3 sampai dengan step 9. Yaitu mulai dari melatih anak-anak dalam kritis dalam berpikir, saya itu berani dalam mengembangkan pendapat di teknik presentasi, Pak Ibu. Yaitu ya ada stepnya, step sampai 9. Terus bagaimana tolak ukur keberhasilannya, yaitu dengan murid melatih kreativitas. Terus yang kedua meningkatkan kemampuan IT. Ketiga, membudayakan literasi dan berani mempresentasikan di depan kelas lewat proyek PJBL, Project Based Learning. Nanti juga prosesnya anak-anak ditampilkan ke dalam YouTube sekolah. Nanti sudah ada di YouTube sekolah, tinggal dilihat aja di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Dan sudah berdampak positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan 2 program prioritas ini untuk guru dan untuk siswa. Yang untuk guru yaitu pembuatan modul, yang untuk siswa yaitu pembuatan proyek tugas akhir ya elektronika yang laluannya berdiferensiasi melalui program PJBL vokasi. Itu nuwun atas pertanyaannya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan berbicara atau memaparkan tentang rencana pengembangan kompetensi diri saya sendiri pada 3 bulan ke depan, yaitu untuk diri saya sendiri dan untuk sekolah. Kompetensi yang ingin saya kembangkan 3 bulan ke depan yaitu membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, dan yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi literasi di sekolah, baik untuk diri saya dan guru-guru juga untuk murid-murid saya. Rencana saya untuk mencapai kompetensi tersebut yang pertama yaitu untuk membangun lingkungan belajar, yaitu berkomunikasi dengan rekan pendidik, bagaimana caranya memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah sebagai sumber atau media pembelajaran yang berpusat pada siswa. Misalkan yaitu mengembangkan pekarangan sekolah atau juga mengembangkan perpustakaan sebagai tempat belajar. Untuk pengembangan mindset para guru, prioritas saya yaitu mengajak Bapak dan Ibu guru untuk senantiasa welcome dengan ilmu pengetahuan yang ada, mau belajar dan belajar. Dari sini saya berharap Bapak Ibu guru yang lainnya bisa menciptakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ukuran keberhasilannya yaitu bisa dilihat nanti dari hasil rapot siswa dan hasil praktek pembelajaran proyek di akhir pembelajaran di akhir semester. Terus ukuran keberhasilan mindset guru yaitu para guru memiliki cara pandang positif terhadap implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan mau melaksanakan program yang CGP rencanakan. Cara saya mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu semangat pada diri saya sendiri, terus saya selalu berpikir berbasis aset, selalu berpikir positif, terus lebih berkomunikasi aktif dan mengajak berkolaborasi rekan-rekan pendidik. Untuk kompetensi menulis, saya terus berusaha menulis setiap hari, mengikuti grup-grup dengan teman-teman sesama penggerak literasi se-Indonesia
Indonesia. Sedangkan sedangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan selama 3 bulan ke depan untuk SD Wonokerto yaitu seperti tadi yaitu mengembangkan aset sekolah dan mengembangkan mindset guru sehingga mewadahi kompetensi siswa untuk belajar yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Rencananya yaitu mengajak siswa menganalisis kekuatan yang ada pada diri, mengembangkan asesmen bernalar siswa, memanfaatkan aset sekolah, terus memanfaatkan lingkungan belajar yang ada. Ukuran keberhasilan rencananya yaitu tumbuhnya atau terimplementasinya pembelajaran berdiferensiasi atau implementasi kurikulum merdeka pada masing-masing kelas dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada sekolah yaitu melalui project based learning. Cara saya mengatasi faktor penghambat sama seperti tadi yaitu selalu berpikir positif dan selalu bersemangat, berkolaborasi, membuat rencana pengembangan secara bersama